Alhamdulillahirabbil alamin guys. Ini akhirnya saya sudah bisa membeli MPPT mereknya ePaper. Ya bola bali wong desa guys. Jadi lambene itu kalau suruh bahasa Inggris susah. Sambil tak unboxing ya guys ya. Jadi aku sejarahnya itu sebenarnya punya keinginan untuk beli ePaper 40 ampere itu sekitar 1 tahun yang lalu. Cuman baru kesampaian sekarang, jadi the power of 5.000 rupiah gitu loh per hari. Ya sak tekane gitu guys. Dan baru kesampaian ini. Lah makanya di video ini aku unboxing. Terus sekalian mau dipasang nanti untuk upgrade dari PWM. Sebelumnya kan aku pakai PWM yang sejuta umat itu 20 ampere. Nah, itu nanti diganti oleh ini dan PWM-nya nanti buat si aki bekas motor gitu guys. Aku soalnya ada aki bekas motor itu 3 biji mau tak pakai buat itu PWM-nya. Untuk harga, kemarin aku melakukan pembelian itu sekitar 1.650.000 di Shopee. Nah, kalau ada yang butuh linknya, nanti tak kasih linknya ditaruh di bawah deskripsi video ini gitu guys. Ini kalian bisa lihat contohnya, kardusnya aja ternyata cukup besar guys. Jadi aku nggak kepikiran kalau sebesar ini gitu. Pikirku ya 3 kali lipatnya si SCC PWM yang sejuta umat. Ternyata lebih besar dari apa yang aku kira gitu. Jadi mempunyai dimensi yang cukup panjang. Hampir 30 cm gitu tingginya. Tapi nggak nyampe 20 berapa ya, 26 apa berapa gitu. Baru aja nyampe ini guys, langsung tak unboxing seperti ini. Lumayan berat, hampir 2 kilo. 1, berapa ya, 1,7 apa 1, berapa sekitar segitu. Ada sertifikatnya, sertifikat apa nih? Jadi mungkin sertifikat bahwa ini udah unggul gitu ya. Nggak ngerti aku. Ya ada kok SCC, mau ngomong SCC. Maksudnya ada panduan booknya, buku manualnya. Jadi untuk setting-settingnya perlu mempelajari dari situ gitu guys. Berhubung cuman sendiri dan aku unboxingnya tangan satu, ya jadi sebisanya. Pendinginnya ternyata tebel guys di belakang itu. Tebel sekali. Mantep. Kayak megang power mobil guys rasanya. Kalau tak rasa-rasain. Ini sudah selesai aku install nih guys. Jadi dipasang walaupun nanti sebenarnya penempatannya nggak seperti ini. Tapi ini buat sementara dulu. Ternyata berguna ya beli lampu kemarin. Yang 24 ribuan. Itu lumayan bantu-bantu buat penerangan pas tag video kayak gini. Nggak perlu lampu yang besar. Nah ini aku contohkan settingan depannya aja guys, settingan ringannya aja ya. Nah ini kan menu di bagian depan tuh kayak gini. Nah ini angkanya bisa berubah-berubah. Ini ada delay-nya. Ngaturnya di menu yang panel surya. Terus ini ada baterai, ini juga bisa diatur. Ini load itu ke beban tadi yang buat sini gitu. Output lewat SCC. Nah, kalau kita mau ngeset masuk ke menu-menu ini, itu tinggal tekan set. Nah, kita mau ngeset baterai berarti kan udah pas nih baterai, tinggal baterainya tahan lama. Terus kalau mau ngeset yang di panel surya tadi tinggal gini, tekan yang PV. Terus kalau mau ngeset yang load tinggal tekan yang load.
Nah, ini kan masuk, tapi ini sebenarnya masuk ke menu awal dulu. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ke load untuk menyetingnya, baru ditekan lama. Nah, ini settingan waktu atau timernya gitu ya, masuk di sini. Di bukunya sudah dijelaskan menu-menunya ini. Mau nyala berapa jam, mau nyala berapa lama gitu ya. Terus kalau mau setting baterai, nah tinggal dialihkan baterai, langsung ditekan lama. Nah, ini ada pilihannya. Ada use itu user. Terus sel ini untuk cocok untuk AGM karena equalizernya sekitar 14,4 sampai 14,6. Salah. Masuk ke baterai lagi. Nah, terus ini gel. Jadi baterai gel. Baterai gel itu tetap baterai masuk baterai kering VRLA gitu ya. Cepet banget keluarnya ya. Terus ini float. FLD ini float untuk aki basah. Jadi aki yang basah itu pakainya float. Nah, kayak gitu. Terus apalagi tadi settingan di panel surya ini. Nah, ini untuk mengatur delay yang tadi ya guys ya. Cuman itu standarnya. Sisanya nanti kapan-kapan tak kasih cara setting sendiri. Soalnya aku belum ada ini guys. Belum ada remote meternya buat tambahan settingannya gitu. Soalnya ya ini aja udah lumayan. Nunggu 1 tahun baru bisa beli. Jadi untuk harganya itu 1,65 juta ya guys, sekitar segitu. Dan tadinya aku pakai SCC ini nih guys, SCC yang kayak gini nih. Sangat berbeda jauh, besarannya pun wow, terpaut jauh sekali ini guys, ya, terpaut jauh sekali. Dan recommended untuk kabelnya dengan seri ini kan SCC 40 ampere, itu pakai 16 mm kalau mau dimaksimalkan pada puncak maksimalnya si ePaver ini. Jadi 40 ampere ini kalau untuk sistem 12 volt itu bisa sampai berapa tadi, 530 WP. Berapa ya? Coba kita lihat di kontrolernya. Kayaknya rumusannya kali 13 deh guys. Mana ini? Nggak ada ya. Harusnya ada di panduannya sini. Udah aku centang-centang. Nah ini nih. Udah aku centang-centang kok guys. Jadi ini ada keunggulannya ya. Jadi 40 ampere ini yang aku centang ini kode atau serinya si ePaver yang barusan aku pasang itu 40 ampere. Jadi ini red charger power. Jadi rata-rata power pengisian itu 520 watt di sistem 12 volt dan 1040 watt di sistem 24 volt. Nah, ini ada tulisannya nih, maksimal PV array power. Jadi maksimalnya kita masang panel surya itu bisa sampai 720 watt di sistem 12 volt ya, 720 WP gitu. Dan ini bisa 1560 WP. Kenapa kok gini? Nah, karena kan si panel surya juga kalau kena sinar matahari juga jarang sekali untuk full gitu guys. Jadi misalnya 1560 WP juga keluar dayanya kan nggak nyampe segitu. Paling nanti sekitar 1000-an. Nah, makanya pasang panel suryanya maksimalnya ini untuk sistem 24 volt. Nanti turunnya ya rata-rata kan 1000-an plus minus kan itu.
Nah, ini bisa jadi alternatif ketika kita ternyata gitu loh, 40 ampere bisa dipasangi segini gitu guys. Ini yang baru saja aku ngeh gitu. Baru saja aku ngeh. Tadinya nggak tahu. Berarti kalau kalian misalnya nih beli yang 20 ampere. Nah, 20 ampere itu 24 voltnya bisa segini. Bisa 780 watt. Nah, segitu. Oke. Terus apalagi nih? Sistem kelistrikan pada inverter masih inverter yang lama. Nah, aku ada rencana guys. Jadi inverter aku itu nanti ke depannya aku menginginkan inverter Kenika yang 2000 watt atau 3000 watt. Maka dari situ aku sekarang mulai menabung lagi. Nah, kemarin kan sudah mendapatkan ini hasil dari ya bisa dibilang 1 tahun gitulah ya guys. Nah, aku mau nabung inverter yang seperti ini. Contohnya kayak gitu. Yang sistem 24 volt. Karena aku mau beralih ke sistem 24 volt untuk kedepannya guys. Jadi kalau sekarang ya pakai 12 volt dulu gitu. Karena inverterku masih 12 volt. Jadi aku nggak bisa pakai 24. Kalau udah jadi 24 baru bisa beralih ke 24 biar PV-nya bisa lebih banyak gitu. Terus rencana juga setelah bisa beli inverter itu, aku beli ini lagi guys. Satu lagi buat di sini dibuat kincir angin. Jadi beraneka ragam kincir angin nanti bisa dikombinasikan dengan panel surya gitu. Rencanaku itu ke depannya. Yang jelas semoga bisa terwujud guys, karena ini prosesnya aku pelan-pelan sekali. Dalam artian channelku ini kan channel low budget, jadi harus bener-bener ngumpulin dulu gitu guys. Nah, aku pakai dinamo ini nanti ke depannya. Terus apa lagi ya? Ya yang jelas aku mau ngupgrade si inverter itu dulu. Setelah inverter nanti tinggal mikirin MPPT lagi buat turbin angin sama turbin air yang tenaga talang rencana ke depannya. Terus sama upgrade panel surya setelah itu. Panel suryanya di-upgrade, kan aku baru punya 450. Nah, kalau udah upgrade panel surya, nanti sama upgrade si aki ini gitu. Jadi mau aku kombinasikan sama lithium, pokoknya gitu guys. Ya, pelan-pelan guys, doakan aja semoga terkabul. Dan aku berdoa buat kalian semoga lancar semuanya PLTS-nya. Semoga kalian bisa mendapatkan rezeki dengan mudah biar bisa berkembang PLTS-nya. Dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.